warahmatullahi wabarakatuh. Para pembelajar hukum dimanapun Anda berada, kita kembali lagi ke Lamin Ilmu Podcast, merupakan salah satu program yang dimiliki oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammad Warman dalam rangka memberikan edukasi dan menginspirasi masyarakat Kalimantan Timur, terutama di kota Samarinda. Sore hari ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial karena kita akan berdiskusi panjang mengenai bagaimana sebuah lembaga penyiaran publik memiliki peran terhadap pengembangan penyebarluasan perkembangan keilmuan, terutama dari aspek ilmu hukum. Kalau di mata kuliah kita punya mata kuliah hukum pers. Nah, sekiranya ini yang kita akan diskusikan bincang-bincang dengan salah satu orang yang saya kira sangat mumpuni sekali untuk memperbincangkan terkait dengan lembaga penyiaran, edukasi, dan soal hukum juga tentunya. Telah hadir bersama kita pada hari ini yaitu Bapak Arief Suryansah yang sehari-harinya beliau adalah Kepala Stasiun TVRI Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Arief Suryansah. Jadi ini merupakan program saya jadi agak gimana ya, karena yang datang ini adalah orang yang sehari-hari berhubungan dengan broadcasting. Nah, sementara saya ini masih baru belajar ini, Pak. Jadi agak kikuk gitu rasanya kan, Pak. Agak kagok juga ini karena nggak boleh salah ini saya ini kan. Ini hari-hari Bapak berkutat dengan situasi-situasi penyiaran, broadcasting sebagai sebagai kepala stasiun lembaga penyiaran publik dari TVRI, salah satu saluran televisi yang legendaris di Indonesia. Posisinya menyebabkan TVRI menjadi salah satu kanal televisi yang punya kewajiban untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, nanti akan kita bincang-bincang soal bagaimana peran TVRI sebagai media pemersatu bangsa nih, Pak. Iya. Sesuai dengan slogannya. Kalau dulu kan slogannya itu menjalin persatuan dan kesatuan. Nah, saya sampai hafal yang dulu ini, Pak. Begitu ya, tahun 90-an. Iya. Karena memang tahun 80-90 saya nonton TVRI aja soalnya, Pak. Iya. Posisinya kan begitu, sampai hafal saya sampai tapi sekarang sudah menjadi media pemersatu bangsa. Nanti apa makna di balik media pemersatu bangsa ini, dan kemudian apa yang menjadi tujuan dari TVRI sebagai salah satu media pembelajaran, media yang memberikan edukasi kepada masyarakat Republik Indonesia. Karena sebenarnya sama, Pak, antara TVRI dengan kami di perguruan tinggi, Fakultas Hukum terutama, punya kewajiban dan misi yang sama, yaitu memberikan edukasi sebaik-baiknya kepada masyarakat. Yang dalam hal ini, kalau kami mengajar penelitian dan pengabdian pada masyarakat, kalau Bapak menyiarkan TVRI, menyiarkan berbagai macam program-program, acara-acara yang sifatnya edukatif. Nah, sebelum ke situ, Pak, ini kebiasaan di podcast kami di awal-awal ini menceritakan dulu nih, Pak. Kira-kira kalau Bapak bisa tiba-tiba masuk ke TVRI ini dulu ceritanya gimana nih, Pak? Ya. Mengawali karir di TVRI ini gimana nih, Pak? Kok tiba-tiba kepikiran di TVRI gitu, Pak? Iya. Sampai sekarang ini, Pak. Ya, terima kasih ya, Pak Mahe, Pak Mendra ya. Ini merupakan luar biasa ya penampilan dari Fakultas Hukum Universitas Muhammad Warman yang ada podcastnya. Ini merupakan suatu lompatan-lompatan yang luar biasa di perguruan tinggi. Ini memberikan pembelajaran yang cukup interaktif ya dengan mahasiswa. Ya, sehingga mahasiswa tidak perlu tatap muka, tetapi dengan mendengarkan ini merupakan suatu pembelajaran yang dimana sebelumnya belum kita mengetahui bahwa pembelajaran ini nanti di suatu saat dosen itu tidak lagi bertatap muka dengan mahasiswa. Ya, ini mungkin ini pengalaman saya waktu di Jogja waktu itu ya. Oh, pernah di Jogja, Pak? Nah, saya di Jogja ya, kuliah di tahun 1985 itu memang dahulu memang sudah ada pembelajaran ini, tapi sepertinya tabu dulu. Tabu. Karena tabu bagaimana? Loh, kok orangnya tidak ada, tapi masih ada pembelajaran. Oh iya. Jadi di Jogja mungkin di tahun 80-an sudah ada.
Oke, Pak. Jadi dosennya nggak hadir langsung di situ, Pak ya? Iya. Nggak langsung di kelas gitu? Tidak di kelas, tapi dikumpul gitu dengan pembelajaran-pembelajaran. Tetapi dengan semakin mungkin dengan adanya COVID ini merupakan salah satu itulah ada dampak positif dan dampak negatifnya gitu. Jadi memang pembelajaran jauh ini sebenarnya Indonesia sudah ada dari tahun 80-an gitu ya. Saya pernah mengalami itu waktu kuliah di Jogja. Nah, bagaimanapun juga ini sebenarnya ya berawal merupakan hobi dulu ya, hobi. Ya, saya hobinya nonton dulu ya, nonton angle-angle gitu, nonton gitu. Ya. Apalagi kalau di Jogja dulu kita lihat bagaimana dengan pasti tahu semua orang kan dengan biskop-biskop Mataram. Oke. Betul. Terus lagi banyak dengan bermodalkan 1.000-2.000 rupiah kita bisa nonton. Betul. Nah, saya itu senangnya dengan soundtracknya, dengan angle-angle-nya gitu kan. Dari sebuah film gitu, Dari sebuah film. Oke. Sebuah film. Jadi saya sempatkan waktu sebulan itu minimal 5 atau 6 kali saya nonton. Wah. 5 atau 6 kali nonton. Kalau sekarang di bioskop gitu, Pak ya? Di bioskop ya. Dulu kan untuk nonton itu kan memang masih ada televisi, tapi tidak sepuas kalau kita nonton langsung ke ke bioskop. Betul. Dengan soundtracknya. Ya. Terus lagi dengan pengambil gambarnya, itu cukup puas sekali gitu. Ya. Apalagi kalau di Jogja itu sebagai kota budaya, sebagai kota pariwisata, sebagai kota pelajar itu banyak sekali seni pertunjukan. Oke. Seni pertunjukan seperti saya juga sering nonton orkestra. Di Jogja? Ya, di Jogja. Ya. Dengan orkestra. Dengan biaya murah waktu itu. Dengan orkestra di Bulak Sumur. Di kampus UGM. Terus lagi diisi, sering nonton. Oke. Terus lagi sering nonton juga di Prambanan, di Borobudur. Saya kejar gitu. Di Candi gitu. Berarti Bapak ini emang dari dulu suka seni berarti, Pak ya? Ya sebenarnya penikmat aja. Oke. Jadi memang ada kepuasan ketika setelah menonton seperti orkestra. Itu sebenarnya saya yang waktu itu masih umur 20, saya senang orkestra itu. Saya nggak tahu gimana. Memang bagus memang gitu. Karena pada waktu itu mungkin anak-anak seusia Bapak usia 20 itu mungkin nggak sampai ke situ mungkin, Pak ya? Enggak. Karena yang menonton orkestra itu orang-orang tertentu. Iya. Saya lihat kalau orang menonton orkestra itu pasti orang-orang yang deheb ya waktu itu. Iya, betul. Tapi saya sebagai mahasiswa senang gitu. Iya. Terus lagi sering nonton juga wayang gitu kan, ketoprak apa gitu. Ya saya nikmatin aja waktu itu. Nah, suatu ketika waktu itu zaman Depen ada pembukaan waktu itu. Betul. Saya coba untuk ikut tes gitu kan. Masuk ke TVRI. Masuklah ke TVRI di Jogja. Nah, di Jogja waktu itu kami ada pemilihan minat dan bakat waktu itu. Oke. Minat dan bakat ya dites di sana kan setelah lulus. Dan bakat saya cocoknya yang memang keinginan saya di kameramen waktu itu. Kameramen. Ya, kalau enggak itu di editor gitu kan. Oke. Nah, saya tekunilah dengan berbagai ilmu pengetahuan. Teknologi waktu itu bagaimana, Pak? Kameramen ini, Pak? Ya, teknologi waktu itu kameramen sudah mumpuni. Waktu itu bagaimanapun juga JICA sudah masuk gitu. Jepang. Iya, betul. Apalagi di Yogyakarta itu kan ada MMTC, Multimedia Training Center kan. Ya, saya pernah didiklatkan di sana. Jadi kita belajar selama 3 bulan waktu itu ya di MMTC. Di situ TC kita mengenai broadcast lah gitu, ilmu broadcast terutama di bidang teknik penyiaran maupun seni budaya maupun berita. Nah, disitulah kecintaan saya terhadap dunia broadcast. Jujur waktu itu setelah saya 6 bulan bekerja, saya ikut tes waktu itu, terima saya di bank gitu. Setelah ikut tes di TVRI keterima sebagai kameramen dan kemudian tes lagi ikut tes keterima gitu, Pak? Ya, dengan pelamar waktu itu hampir 3.000 orang. Wah. Ya, saya masih ingat waktu tesnya di Bulak Sumur kami terima itu cuma berapa orang ya. Mungkin nggak sampai 100 waktu itu. Nah, saya ditempatkan di Magelang waktu itu, tapi saya nggak mau gitu. Tapi setelah saya mungkin sholat istikharah, ya udah saya bilang, ya saya tidak sebutkan banknya, bank salah satu bank swasta. Ya saya seperti air mengalir aja gitu. Tetap di TVRI. Ya, kecintaan TVRI. Sebenarnya
ya dunia broadcast ini sebenarnya ya asik-asik aja sebenarnya. Karena di sana banyak, karena di sana banyak ilmu yang setiap harinya diupdate, dan juga kita setiap hari itu berjumpa dengan orang-orang yang berbeda. Ya saya pun juga sebenarnya mulai menyenangi dunia broadcast ini Pak. Karena saya nggak pernah terpikir akan buat podcast, jadi host lamin ilmu podcast dan segala macam. Lalu kemudian buat ilmu pembelajaran secara secara online, terus kemudian bikin video-video tertentu, bikin film dan segala macam. Itu sebenarnya saya nggak pernah kepikirkan seperti itu. Tapi 2 tahun belakangan ini cukup menikmati situasi broadcasting ini, dan memang menyenangkan sebenarnya. Ya, menyenangkan. Bukan hanya sekedar menyiarkan, tapi bagaimana kita juga melakukan riset untuk melakukan proses riset untuk bagaimana membuat skenario, membuat tayangan yang bagus. Itu kan juga pakai riset. Jadi sebenarnya ya sama, nggak jauh beda dengan situasi saya sebagai dosen yang sebelumnya melakukan riset untuk bikin jurnal dan segala macam. Kali ini saya melakukan riset untuk bikin sebuah tayangan, membuat sebuah video misalnya, atau sebuah film misalnya, segala macam seperti itu. Ya, menyenangkan situasinya. Dan itu yang membuat Bapak bertahan sampai hari ini dan akhirnya menjadi kepala stasiun itu. Ya, memang ketika kita sudah kecintaan broadcasting ini. Ya memang setelah saya di TVRI juga kan, mohon maaf ya, tawaran-tawaran tuh banyak sekali. Ya seperti tahun 95 gitu kan. Saya ditawari beberapa TV swasta gitu ya. Ya terus sudah ada itu Pak ya? Sudah ada waktu tawaran-tawaran tuh banyak. Terus lagi dari beberapa instansi gitu kan. Dan bahkan sampai sekarang juga kan banyak yang melirik kita juga kan, mungkin dengan yang nggak tahu penilaian dari mana itu kan. Nah, tetapi itulah kecintaan kita sampai saat ini, ya mudah-mudahan TVRI tetap di hati gitu kan. Asik. Jadi Pak, oke, itu TVRI. Saya akan memulai situasi dialog kita Pak. Bagaimana Pak mengubah image, mohon maaf nih Pak. TVRI yang dulu itu plat merah, betul-betul plat merah, punya pemerintah, terus kemudian yang disiarkan ya, kalau dulu kan sering tuh Pak, menurut petunjuk Bapak Presiden, kan begitu Pak posisinya. Bahkan saya baca di websitenya tvri.go.id sekarang pun juga masih muncul itu Pak. TVRI yang dulu yang menurut perintah Bapak Presiden itu kemudian menjadi TVRI yang sekarang. Itu kira-kira seperti apa kayak gitu Pak? Ya, merubah image ya. Dari yang monopolistik terus kemudian menjadi era kompetisi sekarang ini Pak. Tantangan loh itu Pak. Ya memang. Dan Bapak ada di dalam situ Pak ya? Ya, saya berada di 3 zaman juga waktu itu. Wah, iya. Ya, waktu itu era Soeharto gitu ya. Ya. Terus lagi di eranya Habibie, Megawati, Ya. Gus Dur, dan bahkan sampai saat ini. Jadi memang waktu saya pengalaman memang cukup unik sekali ya waktu zaman itu, dimana memang dalam tanda kutip ya, kita sebagai satu-satunya plat merah yang dimana waktu itu kita memang ketika kita mau meliput kepala negara gitu kan, kita memang 1 minggu itu memang kita sudah di screening kan. Ya. Screening nama kita, orang tua kita, semuanya kita tulis pakai tangan semua kan, dulu belum ada komputer. Belum ada WA juga belum ada. Ya memang kita memang kita dijaga ketat benar ya. Untuk meliput seorang presiden. Waktu itu memang sangat sekret sekali ya, kalau misalnya siaran langsung apa gitu. Nah memang zaman udah berubah. Betul. Ya, zaman berubah sekarang ini dengan kemudahan-kemudahan, dengan teknologi yang ada ya, sehingga apapun sekarang ini setiap detik menit itu berita tuh cepat ya berubah dan mengupdate-nya. Sekarang itu yang penting masyarakat tahu dulu. Misalnya ada banjir. Udah misalnya banjir di kota misalnya di Samarinda deh. Samarinda di perempatan Sempaja itu Pak. Sempaja gitu. Orang pasti mengupload itu kan. Betul, upload. Nantilah yang mau tingginya berapa. Iya, yang penting banjir dulu. Ya banjir dulu itu. Nah, nanti kan baru mungkin ada pendalaman, mungkin ada nanti kita reportase, mungkin kita akan syuting ke sana, mungkin ada in-depth-nya gitu, pendalaman. Nah, yang penting sudah informasi itu cepat, tepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itu.
Nah, tapi sekarang ini dengan banyaknya media ini memang kita harus berhati-hati, jangan kita melihat secara gamblangnya saja. Ya kita lihat apakah ini hoax, apakah tidak. Ya kita lihat itu, gampang melihatnya. Apakah dia sudah terdaftar di ke kementerian. Oh, ini maksudnya untuk bagaimana TVRI menyaring agar itu berita-berita itu untuk sebelum dilakukan reportase disaring dulu gitu Pak, difilter dulu Pak ya. Berita awalnya ini kan gitu Pak. Ya, kalau kita kan ada di sana kan ada produsernya, ada EC-nya, ada apa gitu betul, kan. Betul. Minimal kalau ada terjadi apa-apa, benar ini. Oh ya udah, benar gitu. Ya kita kan alhamdulillah TVRI masih dipercaya, ya masih tinggi lah nilai kepercayaan, apalagi untuk pemberitaan-pemberitaan. Karena kita memang harus cross check. Check and recheck itu perlu. Ketika kita sudah melakukan kesalahan satu kali, publik itu akan tidak percaya. Cuma gara-gara satu berita. Nah itu coba dicamkan. Satu berita, gara-gara satu berita, tetapi kita tidak dipercaya oleh publik. Nah, karena mungkin beritanya hoax atau beritanya tidak benar kan gitu. Nah itulah yang kita tetap kita jaga. Betul. Kita jaga. Karena bagaimanapun juga TVRI ini kan merupakan salah satu media publik yang untuk memberikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Nah, fungsi-fungsi 4 inilah yang memang kita harus pegang. Nah, TVRI sebagai media publikasi, ya, media informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya. Oh. Ya lengkap, jadi lengkap. Oh ya, ini mumpung saya ingat nih, kemarin TVRI Kaltim habis mendapatkan penghargaan tuh Pak ya dari KPI Award tahun 2021 tentang program budaya di Kalimantan Timur. Itu luar biasa sekali itu Pak. Ya memang seperti itu tugasnya dari TVRI. Kita mengangkat akar-akar budaya yang tidak tersentuh oleh mungkin TV-TV yang lain gitu kan. Kita kan seperti budaya sebenarnya penyung. Itu kan sangat sulit mengambilnya kan. Betul. Ya, itu kan harus kita bermalam-malam. Ya nungguin si penyungnya muncul ya. Ya itu merupakan keasikan bagi kawan-kawan kalian ya. Saya juga pengen juga melihat karena bagaimanapun juga itu tidak ternilai harga. Betul. Nah, itu bagaimanapun juga itu kepuasan batin kita dan juga mendapatkan kita ceritakan kepada anak cucu kita. Iya. Nah, fungsi itu nih Pak. Saya sebelum ke situ. Fungsi dari TVRI salah satunya atau tugas dari TVRI salah satunya adalah media edukasi kepada masyarakat. Itu sama dengan kami di perguruan tinggi yang merupakan lembaga yang memang bertugas untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Ini TVRI menyikapi fungsi edukasi ini seperti apa Pak? Ya untuk menyikapi terutama TVRI Kaltim nih. Ya, di TVRI Kaltim juga ada edukasi. Kita mulai dari ada segmennya, anak-anak kan ada gitu. Anak-anak ya. Terus lagi untuk orang dewasa, terus lagi remaja dan juga untuk untuk lanjut usia gitu. Kita ada segmen-segmennya kayak gitu. Ya itu memang rutin seperti anak-anak kan setiap pagi kita pukul 10 sampai 11 itu kita ada arena anak-anak gitu kan. Terus lagi pendidikan mari bermain gitu kan. Terus lagi untuk orang tua misalnya ada lagu keroncong, bahkan kami kemarin menilai budaya itu ada wayang gitu ya. Nah itu kan salah satu memberikan tontonan-tontonan yang cukup menarik bagi pemirsa. Ya mungkin mereka udah jenuh dengan sinetron, dengan lagu-lagu apa. Kita tayangkan yang tradisional gitu kan. Nah ini dia tantangannya nih Pak. Saya kurang tahu ya, tapi beberapa survei itu kami pun pernah melakukan survei sebelumnya. Para pemirsa di luar sana tuh kok lebih suka dengan situasi yang sifatnya hiburan nih Pak. Sementara kalau saya dan Bapak punya tugas melakukan edukasi. Ini gimana cara TVRI menggabungkan antara hiburan, karena sekarang pangsa pasarnya anak-anak muda dan segala macam, itu lebih suka ke aspek-aspek hiburannya Pak daripada pendidikannya. Tapi saya sebagai perguruan tinggi, Bapak sebagai LPP, Lembaga Penyiaran Publik, punya tugas untuk mengedukasi. Di sini gimana nih Pak? Ya kita kan karena kalau nggak kita lakukan itu Pak, ditinggal orang kita nih Pak. Benar. Nah sekarang kan kita kan bersiaran dari pukul 10 siang, ya 10 pagi. 10 pagi sampai 10 malam. Nah di situ kan kita bagi segmennya kan. Segmen-segmen kita bagi gitu.
Ya memang kalau untuk apa namanya, ya kita juga kan tidak keluar dari koridor sebagai TV publik. Ya, ingat ya, itu, betul. TV publik. TV publik ya. TV publik. Dan kita ada RI-nya, Republik Indonesia. Ya, karena LPP tadi kan Pak, ya, lembaga penyiaran publik. Ya. Ya, karena kita didanai oleh negara. Ya, kita juga harus memberikan fungsi-fungsi edukasi tadi, informasi. Betul. Terus lagi budaya dan hiburan. Nah, disitulah kita berkolaborasi ya. Antara pada hari ini ya kita bekerja sama dengan Fakultas Hukum ya, ini memberikan informasi dan edukasi. Oke. Ya, terutama misalnya di bidang hukum. Betul. Nah, di bidang hukum ini mungkin ketidaktahuan orang. Contoh misalnya masalah agraria. Ya, masalah agraria. Nah, dengan banyak masalah di Kaltim ini. Banyak di Kaltim. Dengan tumpang tindihnya misal mohon maaf, apalagi dengan adanya IKN, isu-isu sekarang ini kan. Iya, isu-isu IKN. Isu-isu IKN. Ya, mohon maaf ya, seperti kami sebagai lembaga penyiaran publik juga digugat tanah kami yang ada di di PPU. Ini sebagai salah contoh ya. Bahkan ini memang terbukti ya. Tanah TVRI pun digugat. Di sana ada bangunannya, di sana ada pemancaranya. Ya kami kita selesaikan di pengadilan. Ya sesuai dengan aturan yang berlaku. Iya, sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Oke. Nah, jadi memang di era sekarang ini ya TVRI juga harus memberikan pembelajaran yang positif terhadap anak bangsa ini. Ini merupakan salah satu, kita ketahui bahwa TVRI ini kan merupakan media informasi. Dia berada di Komisi 1 dan sangat strategis sebenarnya Komisi 1. Betul, ya. Komisi 1. Di sana kan ada pertahanan, keamanan dan informasi. Nah, itu dia. Itu dia. Ya salah satu kan TVRI ini adalah ketahanan sebenarnya. Betul. Ya, bagaimana sekarang di pemerintah di daerah-daerah perbatasan, daerah terpencil. That's right, betul. Ya, terus lagi daerah terluar. Kita harus jaga itu NKRI. Betul. Ya, mengapa sekarang ini suka tidak suka analog sudah digital itu harus. Karena bagaimanapun juga ya kita harus membentek switch digital. Ya, digital. Okay. Harus kita membentengi anak-anak bangsa yang terutama yang berada di daerah perbatasan. Ya. Saya pernah menulis dengan mahasiswa saya, Hasmar Kurniawan waktu itu. Tulisan saya dengan Hasmar itu posisinya saya posisikan bahwa perlunya lembaga penyiaran publik di wilayah-wilayah perbatasan. Ya. Karena mereka posisinya terancam dengan ideologi, berita-berita dan segala macam dari negara sebelah. Sehingga dikhawatirkan anak-anak kecil, orang-orang remaja dan segala macam lebih paham lagu negara sebelah dibandingkan lagu kebangsaan kita sendiri. Lebih paham sila atau lebih paham ideologi negara sebelah dibandingkan negara kita sendiri. Sehingga kedudukan LPP, Lembaga Penyiaran Publik, baik TVRI maupun RRI pada waktu tulisan saya itu posisinya tetap harus bisa memberikan edukasi sekaligus dalam upaya sebagai bentuk mempertahankan kesatuan bangsa, begitu Pak? Ya, memang kita salah satu tugas kita itu mengawal NKRI. Oke. Ya, Negara Kesatuan Indonesia. Luar biasa loh sebenarnya tugas TVRI ini sebenarnya luar biasa loh sebetulnya Pak ya. Ya karena kita karena orang nggak pernah mengetahui situasi ini, memandang remeh TVRI gitu-gitu aja. Padahal sebenarnya tugas yang diemban TVRI ini berat juga ini Pak. Ya, dia merupakan pertahanan keamanan karena memberikan informasi. Setuju ya. Betul. Karena dia memberikan itu tadi kan ada informasi, ada pendidikan, ada hiburan, ada budaya. Nah, disitulah kita memberikan pendidikan kepada anak-anak bangsa ini. Ya kita memang tidak pakai senjata, tetapi kita memberikan informasi. Hari ini senjata informasi itu senjata sebetulnya. Iya, senjata. Nah, itulah kita sekarang ini daerah-daerah perbatasan itu kita sangat intens sekali. Terpencil. Apalagi seperti di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Ini dan kan ini perbatasan. Yang kemudian membuat TVRI akhirnya melebarkan sayap bikin stasiun TVRI Kalimantan Utara. Ya, salah satunya itu memang sudah tuntutan zaman juga. Ya. Setiap provinsi itu wajib ada TVRI. Oke. Dan itu menarik Pak. Ini yang nggak banyak diketahui oleh publik. Ternyata TVRI punya tugas yang luar biasa besar dan bagi saya itu berat posisinya terkait dengan menjaga persatuan negara melalui siaran-siarannya, melalui edukasinya. Itu yang kenapa membuat dari dulu sampai sekarang ini seperti yang sempat saya dengar Pak.
di awal tagline atau slogannya TVRI kan menjalin persatuan dan kesatuan. Sekarang media pemersatu bangsa. Ini luar biasa sekali betul tugas yang harus diemban oleh TVRI, sehingga siaran-siarannya pun harus berafiliasi terhadap bagaimana menjaga persatuan negara, kan begitu? Yeah. Mencegah dari adanya disintegrasi yang kita punya sekarang. Ya itu memang salah satu tugas dan fungsi dari TVRI tadi ya, untuk menyatukan, untuk memberikan edukasi, untuk memberikan hiburan dan budaya. Nah, dengan adanya hiburan, pendidikan, budaya ini, masyarakat akan tetap cinta dengan NKRI. Yes. Contoh misalnya, kita setiap pembukaan itu pasti kita adakan lagu Indonesia Raya, gitu kan? Terus lagi lagu-lagu daerah. Iya, supaya tetap mempertahankan kebudayaan. Contohnya kita syuting misalnya penyu, syuting misalnya kearifan lokal yang ada di sana, seperti di Kalimantan ini kita misalnya bagaimana, ya itu hal yang sepele sebenarnya, bagaimana tradisi budaya sepele sebenarnya, tapi itu dapat kita jadikan pembelajaran kepada anak cucu kita, bagaimana kita misalnya dengan durian yang jatuh itu kita syuting. Bagaimana prosesnya, bagaimana, kan mungkin banyak orang nggak tahu. Betul. Benar kan? Nah, seitu kita syuting. Bagaimana misalnya kita madu liar yang dengan tinggi misalnya 20-30 meter yang dipanjat oleh orang, terus lagi di bawahnya nanti ada ada tarian-tarian dengan semi gitu kan, itu budaya, pendidikan. Jadi tidak semudah itu. Dengan begitu kan akan menghargai anak-anak, itu akan menghargai jerih payah dari orang tua gitu. Itu kan pendidikan moral sebenarnya. Benar. Secara tidak langsung. Benar kan? Luar biasa. Terus lagi misalnya kita menanam padi, bagaimana mereka membaca, mereka menanamnya. Jadi kalau mereka membuangkan nasi satu suap itu aja, mereka akan berpikir, wah ini mahal. Itu pembelajaran moral. Iya, pembelajaran moral itu. Jadi sebetulnya orang-orang ini, wah apa sih TVRI ini mau bikin acara menanam padi ini? Kan begitu kadang-kadang, Mbak. Ya. Apa sih TVRI ini? Acaranya kok begini? Ternyata sebetulnya di balik itu semua adalah bagian dari pendidikan moral yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari TVRI sebagai media pemersatu bangsa. Kan begitu, Pak? Ya, kita juga itu tadi, kearifan lokal harus kita angkat. Betul, Karena bagaimanapun kita, ya, jati diri kita itu yang merupakan, ya kekuatan kita ini ada di daerah sebenarnya. Kekuatan TVRI ada di daerah. Karena bagaimanapun juga, kearifan lokal ini akan kita angkat, asli daerah, yang kita nasional, bahkan internasional. Nah, mohon maaf, sekarang ini kan TVRI kan ada 4 kanal kan? Ya. TVRI nasional, TVRI daerah, terus lagi siaran sport yang keempat. Ya, sport yang keempat. Nah, yang ketiga ini sudah ini dunia ini TVRI World. Nah, TVRI World ini itulah kita mengangkat kearifan lokal dan bahkan itu yang laku. Karena bagaimanapun juga TVRI World itu banyak digemari oleh, mohon maaf ya kalau saya bisa tahu kan, hampir setiap bulan TVRI itu diminta oleh kedutaan besar untuk menayangkan kearifan lokal yang ada di Indonesia dan mereka tayangkan di luar negeri. Dan itu membuat orang luar negeri tertarik. Nah, kan secara tidak langsung memberikan pendidikan. Tapi justru kenapa orang kita nggak terlalu tertarik, Pak? Nah, inilah ini menjadi tugas kita bersama ya. Kok orang cinta dengan budaya-budaya lokal gitu kan? Iya. Seperti penyu itu kan, terus lagi misalnya ada suku Dayak. Iya. Terus lagi bagaimana orang mau bercocok tanam, terus lagi bagaimana orang mengairi ikan. Nah, inilah kearifan lokal ini yang terus tetap kita pertahankan. Karena khawatir nanti anak cucu kita tidak tahu bagaimana menanam padi. Ya kan sekarang tinggal beli aja, beli aja. Pakai nanam. Iya, pakai nanam. Nah, tetapi dengan tidak nanam mereka tidak menghormatin. Ya. Sayang rasanya kalau padi satu genggam kayak ini itu kan 3-6 bulan.
Dan nanamnya kan harus ditunggu, harus ada air, ada apa. Nah iya. Masih pakai membajak dengan sapi dengan dulu. sapi. Betul. Sudah gitu dibuang-buang gitu aja. Iya. Makan dah habis ya sudah. Iya. Nah ini pembelajaran moral. Betul. Nah inilah saya bilang ya fungsi dari salah satu TVRI juga TVRI memberikan kearifan lokal tadi. Ini yang nggak banyak diketahui oleh banyak orang ini Pak. Bagaimana memandang TVRI sebagai situasi-situasi yang televisi kuno itu apa segala macam ini itu, tapi sekalinya TVRI punya peran, punya situasi yang cukup signifikan untuk menjaga bangsa ini tetap sesuai dengan jati dirinya. Iya. Oke. Luar biasa sekali tugas dari TVRI ini, Pak. Iya. Nah, walaupun kalau bagi pembelajar hukum TVRI ini seringkali hanya dilihat ketika nonton dialog-dialog yang sering ada, tapi untuk acara-acara lainnya mungkin kurang, kecuali mungkin misalnya kayak kemarin tuh bulu tangkis, itu baru orang se-Indonesia kan pada nonton TVRI semua nih kayaknya. Iya. Gitu. Iya. Tapi terlepas daripada soal bulu tangkis dan soal liga bola kemarin dan segala macam, saya jadi merasa terhormat sekali nih ketika TVRI ternyata punya peran yang situasinya ya sesuai dengan logonya, media pemersatu bangsa dengan tayangan-tayangannya yang edukatif, tayangan-tayangannya yang informatif, yang mengedepankan bagaimana kearifan lokal, budaya bangsa kita, lalu kemudian hal-hal yang harus ditanamkan kepada generasi muda yang ada sekarang. Jangan sampai nanti di beberapa puluh tahun belakangan generasi muda kita lupa dengan asal-usul kita, lupa dengan kearifan-kearifan lokal yang kita punya, karena semua serba instan kan begitu, Pak. Iya. Nah, ya saya kira memang mulai dari sekarang ya perlu kita pembelajaran mulai sejak dini kita ajarkan ya, seperti kita juga ada pelajaran agama ya, terus lagi ada pelajaran moral, ada pembelajaran menggambar, ada pembelajaran itu memang ada segmen-segmennya tertentu ya, secara dari hari Senin sampai hari Minggu. Nah itulah kalau insya Allah kalau TVRI merupakan salah satu tayangan yang sehat lah ya, tayangan sehat yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan, karena bagaimanapun juga dari fungsi-fungsi keempat itu harus kita pegang sekali ya, kita pegang, dan memang sudah ada sudah ada kamnya lah gitu ya, sehingga masyarakat khususnya orang tua, marilah kita bersama-sama untuk mendidik pada anak-anak ya, kita nonton TVRI. Oke, setelah ini saya akan kampanyekan untuk menonton TVRI, karena TVRI sebenarnya ya mungkin kita tahu lah Pak, di beberapa televisi lainnya mungkin lebih banyak mengumbar yang kontra kebudayaan, yang aneh-aneh kan begitu posisinya. Tapi justru itu yang sekarang disenangi. Tapi TVRI tetap bertahan di tengah derunya persaingan, di tengah derunya informasi yang terkadang posisinya tidak dalam posisi dapat dibuktikan kebenarannya. Tapi TVRI tetap sebagai media pemersatu bangsa mencoba untuk tetap bertahan demi keberlangsungan generasi di masa mendatang yang masih punya jati diri bangsa. Iya. Kan begitu Pak ya? Iya. Wah luar biasa TVRI. Semakin membuat saya semakin TVRI sebenarnya bukan hanya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyiarkan acara, tapi ada makna di balik itu yang kemudian membuat kita harus menonton TVRI, karena sisi edukasinya jadi nggak bisa sembarangan nih Pak ya. Maksud saya membuat program di TVRI itu nggak bisa sembarangan aja tuh Pak. Berarti harus dipikirkan betul-betul nih. Apa aspek informatifnya, aspek edukasinya, bahkan sampai ke aspek moralnya kan begitu. Ya ini ya memang kita diajarkan ya, kita memang ada diklatnya, pendidikannya khusus. Misalnya sebagai seorang pengarah acara, sebagai orang produser, terus lagi sebagai orang kameramen, editor. Jadi dari angle-angle yang kita ambil itu kan sudah berbeda gitu kan. Dari angle-angle gambar, terus lagi sebagai orang penulis naskah gitu. Betul. Ya memang kita sudah diarahkan. Nanti bisa dong Pak saya ikut pelatihannya Pak. Saya kan sedang menempuh karir sebagai penulis skenario ya Pak. Ya boleh saja gitu. Iya. Karena bagaimanapun juga sebenarnya di dunia broadcast ini asik-asik saja ya. Ya. Karena bagaimanapun juga di dunia broadcast ini
setiap hari pasti ditunggu orang dan berita-beritanya terupdate terus. Jadi setiap hari juga mungkin Pak Dekan juga bisa bertemu dengan siapapun kan. Benar. Ya tidak di kalangan kampus saja, ya mungkin masyarakat luas, masyarakat, pedagang kecil, pedagang besar, macam-macam lah, sesuai dengan ininya. Ya inilah mungkin bisa membina jaringan lah ya. Iya. Dengan adanya komunikasi timbal balik ini minimal kita bisa membina jaringan. Dan juga memberikan yang kedua juga kita dapat bersilaturahim. Betul. Sekaligus mengedukasi masyarakat melalui program-program, terutama kalau dari kami di bidang hukum kan gitu. Karena memang pembelajaran kami nggak cukup di kelas, harus keluar kelas juga. Salah satunya melalui media TVRI ini, bekerja sama dengan TVRI, terus kemudian disiarkan TVRI sampai ke seluruh pelosok negara. Sampai ke perbatasan negara, terutama karena kita berada di perbatasan Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, kan begitu Pak. Nah, tadi soal konten nih, sekarang soal orang nih Pak. TVRI ini banyak pertanyaan dari mahasiswa nih Pak. Sebenarnya TVRI ini dasar hukum atau undang-undang yang melingkupinya apa? Apakah hanya undang-undang penyiaran? Tapi kan juga ada undang-undang pers. Ada juga terikat dengan undang-undang ITE Pak untuk misalnya. Itu gimana Pak? Ini supaya pembelajar hukum bisa mengetahui korelasi antara undang-undang penyiaran, undang-undang pers, dan undang-undang terkait dengan ITE sebagai kontennya. Ya ini memang satu kesatuan ya. Karena bagaimanapun juga lahirnya TVRI ini kan adanya undang-undang. Betul. Dengan adanya undang-undang ini juga kan ada lahirnya IT, teknologi informasi, dan juga kita juga harus taat dengan Dewan Pers. Ini keterkaitannya sangat erat sekali ya. Betul. Karena bagaimanapun juga kita kan diperlukan adanya pengawasan, adanya kita patuhi undang-undang yang berlaku. Jadi bagaimanapun juga ketika kalau kita ketahui juga kan bahwa undang-undang kita ini kan sebenarnya tertutup kan. Ya tertutup sebenarnya kan. Ya kita tidak boleh membuka aib orang, betul. Membuka apa, ya, betul. Ini kan harus kita jaga kan. Iya. Kalau misalnya di media koran berinisial, kalau misalnya kita sebut saja Bunga 15 tahun. Terus lagi kalau misalnya ada kecelakaan kita blur gitu kan. Gambarnya Nah, itu sering tuh beberapa orang tuh gambarnya orang meninggal mati moncrot begitu di posting begitu saja. Nah itu kan berarti kan masih tertutup ya. Betul. Nah, tetapi memang tertutup ini ada kebaikannya juga gitu kan, tidak mengerikan, berdarah-darah. Betul. Mungkin menjijikan. Nah, tetapi secara terbuka undang-undang kita sudah luar biasa loh ya. Lompatan-lompatannya bagaimana sekarang kita dengan buka media dengan begitu ya dapat dikatakan begitu mudah ya. Tetapi nanti akan bersaing sendiri ya. Nah, bersaing sendiri dan bahkan sekarang ini kalau mereka juga harus mengikuti uji kompetensi ya, OKW gitu kan. Nah, ada OKW-nya juga gitu kan. Apakah ini layak atau tidak orang. Itu kan ada sertifikasinya juga itu Pak. Jadi tidak sembarangan orang menjadi wartawan gitu kan. Ya, jadi mungkin narasumber juga ya perlu mempertanyakan misalnya sudah ada uji kompetensi ada apa. Tapi kalau di TVRI insya Allah walaupun mereka tidak OKW mereka juga sudah kita latih gitu. Jadi artinya posisinya TVRI pun posisinya juga dalam posisi mencoba untuk tetap dalam konteks sebagai jurnalis, sebagai pers pun juga mematuhi berbagai macam peraturan perundang-undangan. Iya, tetap. Karena bagaimanapun juga undang-undang pers itu perlu kita pegang. Karena situlah berpijaknya seorang reporter ataupun kameramen dalam untuk meliput. Banyak tuh Pak kekerasan Pak terhadap pers itu gimana tuh Pak? Nah terhadap kekerasan ini biasanya pernah nggak TVRI kena itu Pak? Ya ada, tapi kita ngadunya ini sebenarnya ke ke induknya, misalnya ke biasanya kalau itu kita ke undang-undang pers ini biasanya ke PWI ya, atau misalnya ke IJTI ya, atau ke PWRI gitu, sesuai dengan mereka masuk gitu. Tapi banyak kita sekarang ini ngadunya ke PWI, ya nanti kita dimediasi gitu. Baik di daerah maupun di nasional. Tapi pernah Pak ya? Ada kekerasan terhadap wartawan atau jurnalis dari TVRI Kaltim ini pernah Pak ya? Ya pernah, tapi ya kalau masih bisa didamaikan. Relatif masih bisa didamaikan. Kadang-kadang orang itu kan... Kenapa Pak kira-kira
Yang terkadang orang tuh terbawa emosi sesaat gitu. Orang yang diwawancarai atau diwawancara itu terbawa emosi karena terpancing itu. Tapi biasanya ya klarifikasinya akhirnya minta maaf juga kan, minta maaf ganti rugi kita damaikan gitu. Nah ini kan tidak seperti pengadilan kecuali kalau ada kekerasan yang memang luar biasa. Gitu. Oke, itu karena beberapa pembelajar hukum terutama yang hukum pers ini, TVRI ini kan dia LPP. Agak beda dengan yang lainnya. Apakah dia masuk dalam undang-undang pers juga atau tidak? Apakah dia juga ruang lingkupnya apakah juga sampai ke undang-undang ITE dan segala macam ya? Ya pasti kan begitu. Pasti. Kan begitu posisinya. Pasti. Nggak boleh menyiarkan hal-hal yang melanggar ITE kan begitu. Iya. Melanggar aib orang. Apalagi kalau SARA gitu. Ya, pornografi dan segala macam kan begitu tidak, Pak ya? Tidak. Okay. Kita tetap patuh. Itu yang kemudian menjadi dasar dari walaupun TVRI sebagai plat merah tetap seperti itu kita, dan ketika ada hal-hal yang berhubungan dengan personelnya pers dan segala macamnya ya tetap pada Dewan Pers. Ya Dewan Pers. Nah, kalau Dewan Pers Pusat kalau di sini diwakili PWI biasanya ya, gitu kan atau EJTI ya. Oke. Nah, itu jadi memang masyarakat masih banyak belum tahu ya ketika undang-undang kekerasan itu. Baru kalau tidak bisa dimediasi biasanya ke kepolisian. Oke. Tapi biasanya kalau masih bisa mediasi gitu kan. Nah itulah memang tidak langsung ke pihak kepolisian, jadi itu kita lihat dulu. Oke Pak. Terakhir Pak, karena di sana kan biasanya ada sidang etik juga kan. Oh iya. Kriminalistik gitu kan. Iya. Tapi kita buktikan nanti kan. Betul. Tapi kalau ini TVRI sendiri pernah nggak Pak digugat orang begitu gara-gara memberitakan sesuatu yang salah gitu, misalnya menurut mereka salah gitu. Pernah nggak mengalami situasi seperti itu Pak? Pengalaman Bapak selama ada di TVRI ini? Ya kalau menggugat seperti itu selama saya bekerja hampir nggak pernah Pak, aman aja Pak ya? Tidak pernah saya. Karena bagaimanapun juga kalau memang itu kita klarifikasi gitu. Iya. Ya kecuali kalau memang merugikan. Itu saya bilang ya, filter kita sangat ketat ya. Sangat ketat. Biasanya kalau kita ragu, kita tanya lagi dengan si reporternya. Oke. Kita tanya lagi dengan pihak luar. Ya pihak luar tuh banyak ya kan, misalnya dari segi hukum. Narasumber ya. Misalnya kita tanya misalnya dengan Pak Dekan. Ya, dengan kami ya. Bisa dengan Biro Hukum di Pemprov atau Pemkab, Pemkot. Ya. Atau kita bisa bicara dengan DPRD. Apa kita mengklarifikasi itu benar. Jadi berimbang. Oke. Terakhir Pak, sebelum kita tutup segmen podcast ini, mohon media pemersatu bangsa bisa disampaikan ke teman-teman terkait dengan teman-teman pembelajar hukum, apa sih sebetulnya sekali lagi supaya teman-teman bisa semakin yakin nih TVRI ini bukan stasiun TV kacangan nih. Memang kita harus nonton TVRI ini dengan slogan media pemersatu bangsa. Kira-kira apa makna yang muncul di balik media pemersatu bangsa ini, Pak? Ya TVRI ini merupakan salah satu media publik milik bangsa dan milik negara. Ya harus kita cintai, karena bagaimanapun kita harus cinta NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Betul. Ya suka tidak suka ya kita harus bela NKRI ini. Karena bagaimanapun juga kita hidup di Republik Indonesia ini harus kita mencintai sebagai warga negara dan kita harus taat dan patuh terhadap norma-norma hukum yang ada di Indonesia. Nah, mari kita kawal NKRI ini sesuai dengan tusinya masing-masing, tugas pokok masing-masing. Ya kami dari TVRI, tugas kami memberikan informasi, pendidikan, hiburan dan budaya melalui media. Mungkin dengan perguruan tinggi untuk menjaga NKRI ini melalui pendidikan, penyuluhan hukum, memberikan pembelajaran baik indoor maupun outdoor kepada masyarakat melalui Kukerta, melalui dialog. Melalui memberikan pembelajaran jarak jauh seperti ini. Nah itu kan bisa, misalnya fakultas hukum ini misalnya ke daerah-daerah perbatasan. Kita memberikan sekarang lagi ngetren misalnya masalah tanah tadi, bisa memberikan pendidikan. Ya artinya begini Pak ya, walaupun TVRI adalah plat merah, bukan berarti TVRI ini adalah lembaga yang dalam program siarannya tidak memberikan kritik dan masukan kepada pemerintah. Oh pasti itu ada kritik pemerintah. Ya kritik pemerintah itu pasti karena kan kita kan netral. Berarti boleh Pak ya di dalam dialognya TVRI gitu. Boleh.
menghadirkan narasumber yang boleh memberikan kritik positif pasti Pak ya. Contoh misalnya jalan yang ya. putus itu kita kritisi. Oh, itu dia ya, sepertinya banjir. Kita panggil narasumbernya. Pak Wali Kotanya, Pak Wali Kota tidak datang, Wakil Wali Kotanya, Wali Kota tidak datang, Sekdanya, Kades PU-nya. Yang penting narasumbernya hadir, bisa mengklarifikasi. Ini loh banjir akibatnya bla 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 bla. Berarti walaupun plat merah bukan berarti tidak mengkritik pemerintah kan begitu. Tapi kritiknya dalam bentuk membangun gitu. Membangun gitu, ya. Kalau kita tidak mengkritik, kita tahu depan mata kita jalan rusak, kita tidak syuting itu kan nggak mungkin. Betul. Ya seperti kemarin ya arah Jalan Bontang itu putus. Itu kan putus itu kita masukkan ke nasional juga kan. Nah kan ada di setiap daerah kan TVRI ini kan mempunyai kontributor. Nah di situ kita telepon, kita lihat itu suruh Bapak melihat dan kita tetap konfirmasi apakah melalui wali kota atau melalui gubernur atau bupati, Kades PU-nya ngapa ini jadi. Yang ngomong dia nanti kita syuting juga kepada supir truknya yang terbaring hari misalnya kayak gitu apa alasannya. Jadi tetap mencari kebenaran informasi. Walaupun posisinya mungkin itu adalah bagian dari kritik membangun kepada pemerintah. Iya, kita juga perlu gitu. Keren memang TVRI ini bukan hanya menjaga persatuan melalui pendidikan moralnya, tapi juga tetap menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik untuk sebagai media yang memberikan kritik dan masukan terhadap pemerintah. Baik itu pusat ataupun daerah kan gitu Pak ya. Oke, luar biasa sekali Pak perbincangan kita ini. Jadi saya semakin tahu dan para pembelajar hukum semakin tahu nih TVRI itu seperti apa sebenarnya. Jadi TVRI sebenarnya bukan stasiun televisi kacangan, bukan stasiun televisi yang kolot, bukan stasiun televisi yang sama kayak dulu, tapi TVRI telah berubah menjadi sebuah stasiun televisi yang tetap mempertahankan nilai-nilai budaya sebagai bagian dari informasi dan edukasi agar generasi masa mendatang tidak kehilangan jati diri, tapi juga sebagai media yang netral untuk memberikan kritik dan masukan kepada pemerintah agar bisa lebih baik di kemudian hari. Kan begitu Pak ya? Iya. Oke, pembelajar jangan lupa download klik TVRI. Ya, sebagai kalau jadi TVRI ini sudah mulai masuk ke Android dan iOS Pak ya. Jadi nonton TVRI nggak mesti harus di TV, bisa di handphone pun juga bisa. Di handphone bisa. Jangan lupa klik TVRI, tersedia di Android dan di iOS kan begitu. Supaya kita semakin sering menonton TVRI ini. Luar biasa sekali Pak Arief Suryansyah pengalaman yang dibagi kepada kami para pembelajar hukum. Semoga kedepannya kerjasama antara Fakultas Hukum dengan TVRI ini bisa berjalan dengan baik dan tujuan kita untuk mengedukasi masyarakat terutama di bidang hukum bisa terlaksana bersama-sama. Kan begitu. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya di studio Kelamin Ilmu Podcast kami Pak. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.